makan siang kita hari ini. Oma membuat salah satunya ini tempe goreng yang sudah dikasih bumbu ya. Ini siap untuk digoreng dan minyaknya belum panas. Dan ini sayur bening, pucuk katu ya. Di dalamnya ada labu, ada jagung, ada pucuk katu. Dan ini tempe sedang digoreng teman-teman. Oke teman-teman, makanan siang kita hari ini sudah ada di meja makan ya. Kita nanti coba dan mereview makanan yang ada di sini teman-teman ya. Ini tempe yang baru digoreng teman-teman ya. Dan ini udang kecil, udang bajang dengan petai, sambal lado, dan ini sayur bening. Sayur bening, dan di sampingnya ada peyek ya, peyek kacang. Oke teman-teman, kita coba rasa makanan yang dibuat Oma ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali di channelnya Edwan Sasbi 63 di makan-makan pas tentunya pas porsinya, pas rasanya, dan pas harganya. Kali ini di dapur Oma ya. Oma masak, ini masakan kampung ya, berkatakan masakan kampung, dan terutama ya ini sayur tumis ya Maya ya. Bening, sayur bening, pakai labu, pakai pucuk katu, pakai kol, dan ada jagungnya teman-teman. Dan ini bening ya. Kenapa disebutkan sayur bening ya? Karena bening ya, tidak ada warna bening seperti ini teman-teman, maka disebutkan sayur bening ya. Dan ini udang ya teman-teman ya. Ada udang, ini ada udang bajang, udang kecil yang kita sering disebut sini, dan pakai petai dan menggunakan cabai kering ya teman-teman ya. Karena cabai hidup sekarang mahal teman-teman, kita menggunakan cabai kering. Nah ini sudah biasa kita. Dan ini tempe ya, tempe yang sudah kasih bumbu dan digoreng teman-teman. Oke teman-teman, kita coba ya sayur bening yang dibuat Oma ini ya, gimana rasanya. Nah, kalau kita makan ya teman-teman, ini waktu kita makan kecil-kecil, labunya ini nanti dihancurkan ya. Nah ini pucuk katu ini teman-teman, ini sangat banyak manfaatnya, terutama kalau ibu-ibu hamil ya. Kalau ibu hamil ini terutama ibu hamil yang menyusui ya, ini bagus ya makan pucuk katu ini. Dan kita coba ya gimana rasanya sayur bening ini. Jadi rasanya ada pedasnya, ada manisnya ya. Manisnya ini didapat dari labu ini teman-teman ya, manisnya. Dan seperti biasa teman-teman ya, ini kebiasaan waktu kita kecil ya, kita makan ini mengikuti makan kita waktu kecil ya, ketika orang tua kita ngasih makan. Nah ini labunya dihancurkan gini teman-teman, dihancurkan. Nah dihancurkan gini, disatukan teman-teman gini, dipenyek-penyek ya, penyek-penyek gitu. Nah gitu, disambungkan dengan sayur. Ini cara makan waktu kita kecil teman-teman ya. Nah orang tua kita seperti itu. Nah ini lebih terasa manisnya lagi teman-teman, kita buat seperti ini. Nah, saya biasanya agak labunya lebih banyak. Nah, ini khususnya kalau orang di Tembilahan, labu ini untuk sayur gitu. Nah, kalau di daerah lain informasinya ini kan labu
dibuat kolak gitu. Kita di sini buat kolak juga, buat kolak, kemudian buat jadikan sayur, kemudian jadikan apa namanya tuh dodol ya teman-teman, seperti itu labu ini. Dan enak. Dan kalau buat dodol teman-teman, ini halus sekali, lembut dan antioksidannya ya. Ini sangat tinggi teman-teman. Ini banyak manfaatnya. Ini sayur. Ini kalau untuk makanan begini ini bagus teman-teman. Cuma anak-anak sekarang ya mungkin beda lah dengan anak-anak kita sekarang, kita dulu teman-teman. Anak sekarang yang begini-begini nih tidak begitu mengenal, kecuali lah mungkin di rumahnya sudah terbiasa menyiapkan makanan seperti ini. Dan ini ada tahu, ini ada tempe ya teman-teman. Nah, kita ingin coba lagi nih peyek ya, di bawah mah. Ini peyek di bawah mah nih kita buat sendiri ya teman-teman. Dan dia dimasukkan dalam toples setelah digoreng ya. Toples, ketika toples itu dibuka, jadi aroma wanginya peyek ini itu tercium. Kalau hanya jarak 5 meter sudah tercium teman-teman. Nah, begitu wanginya. Karena salah satu bumbunya menjadi wangi itu apa namanya, ada kencur dan daun apa namanya, daun apa mah? Daun jeruk teman-teman. Nah itu yang membuat wanginya. Ini kita coba ya. Ditambah dengan kacang jadi wangi. Nih teman-teman, yang tabu sayur pucukatu yang sudah kita campur tadi ya seperti ini, dan ini udangnya ya, kita makan. Jadi terasa pedas udang, kemudian terasa bau petai, terasa manisnya labu, dan terasa gurihnya dari sayur bening ini teman-teman ya. Ini pada panas teman. Nah seperti itu teman-teman. Ini cara makan saya deh ke rumah itu. Jadi manis yang ada di sini teman-teman ada dua. Manis dari sayur tadi, sayur bening tadi, labunya, dan manis udangnya gitu. Meskipun udang ini tadi menggunakan sambal ya, sambal kering ya, tapi tetap aja ada manisnya teman. Karena kita beli udang segar. Ini tahu. Dan tahu ini tadi sebelum digoreng, ini dilumuri dengan bumbu ya teman-teman, sehingga gurih rasanya. Meskipun tahunya ini tidak terlalu besar ya, tapi enak teman-teman. Rasa bumbunya. Dan daun sayur bening ini kan ada jagung. Jadi jagung di sayur bening ini bukan jagung yang tua. Jadi jagung muda yang ukuran kecil. Jadi kita ketika makan, kita tidak makan jagungnya. Jadi bungkulnya pun kita makan gitu. Itu teman-teman. Kayak ini tempe.
Sudah teman-teman. Tadi sebelum kita makan, tadi kita Peri kan datang ke sini. Terus dia melihat ada peyek satu toples, dia coba makan, dia bilang, ini peyek beli ya? Dia bilang enggak, gue sendiri. Enak katanya. Karena itu teman-teman, ketika peyek ini dibuka di toples ya, aromanya tuh menyebar. Nah ini labunya habis teman-teman. Jadi saya hancurkan lagi. Dan dipenyek-penyekkan. Ya tambah udangnya teman-teman. Udangnya manis teman-teman. Memang kalau udang kecil nih, kita jarang ketika kita beli, kita simpan. Kita beli langsung kita masak teman-teman. Kita takut nanti kelamaan dia tidak manis ya, tidak segar lagi. Tambah lagi teman-teman. Itu sedikit teman-teman ya.
Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesai menikmati makanan yang dibuat Oma hari ini ya. Sayur bening, udang bajang, sambal lado, tempe tahu goreng, dan abame. Ini tidak diragukan lagi teman-teman. Makanan ini cukup enak, menyegarkan, dan menyehatkan. Ya tentunya seperti itu ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang ingin memasakkan keluarganya makanan seperti ini ya, ini sangat baik. Dulunya kita kecil-kecil, sayur bening pucikatu inilah yang dikasih orang tua kita ya. Jadi kalau biasanya juga sayur bening ini temannya di samping udang kecil, udang bajang ini juga bisa ikan teri dan kacang. Nah, seperti itu. Dan harus ada yang salah satu pedasnya teman-teman ya. Jadi makan itu akan lebih enak, lebih nyaman gitu. Dan semoga video ini bisa menginspirasi bagi teman-teman dan kita semua. Dan silahkan teman-teman like, subscribe di video kita, subscribe ya, subscribe di video kita ya, dan tetap kita tayangkan setiap waktu ya, setiap kita Oma membuat masakan ya. Tapi ini yang jelas teman-teman, ini masakan rumahannya yang biasa dikonsumsi oleh orang dan jarang ditemukan kalau kita tinggal di perkotaan ya teman-teman. Ini di tebilahan biasalah ya, karena ini banyak makanan dijual seperti ini, dan begitu juga banyak dihidangkan, disiapkan di rumah. Dan boleh katakan makanan seperti ini jarang kita temui di warung-warung ya, atau kedai-kedai nasi ya. Nah, dan kalau yang udang bajang sambal lado ini biasanya masyarakat sini bisa mencampurnya dengan lontong ya. Kuah lontong ya, atau mungkin laksa, bisa juga pulut serundeng ya teman-teman ya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini, dan sampai bertemu kembali video kita berikutnya, tentunya di channelnya Edwan Sasbi Edo63 di makan-makan pas porsinya, pas rasanya, dan pas harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dua teman-teman ya untuk Oma.